Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, ketemu lagi. Nah, putra cinta kelas 3 yang saya sayangi, yang saya banggakan. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik ya hari ini. Tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran apapun. Sekarang kalian saatnya belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sudah siap kan? Oke, jangan lupa setiap kali akan memulai pembelajaran berdoa dulu, kemudian sarapan, dan jangan lupa tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Oke, anak-anakku semuanya, yang super, yang baik, yang smart, amazing, semuanya pokoknya. Kemarin kalian sudah belajar tentang mengenal Microsoft Word, apa itu Microsoft Word. Kalian sudah melakukan evaluasinya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita bahas sebentar ya sebelum kita memasuki pada sesi pembelajaran tentang materi tentang Microsoft Word. Kita bahas dulu tentang yang kemarin, pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu jawab melalui Google Form di menu tugas Google Classroom TIK kelas 3. Oke, kita mulai aja. Nomor 1 kemarin ada pertanyaan, untuk membuat puisi akan lebih bagus jika menggunakan program. Ya, ada jawabannya Microsoft Word, Paint, dan Game. Kira-kira yang mana yang betul? Ya, kalau Microsoft Word jelas untuk membuat, bisa untuk membuat puisi, untuk membuat buku, membuat koran, dan lain-lain. Undangan termasuk betul. Boleh Pak, kalian mengingat Pak Rudi, kalau Pak jawabannya kurang, harusnya ini. Oke, too good, berarti kamu kreatif dan cermat. Kemudian ada jawaban pen, bukan kan? Kalau pen kan untuk menggambar ya. Kemarin tahun kelas 2 sudah. Ada game, kalau game itu refreshing aja. Yang suka main game, boleh main game, tapi ada waktunya sendiri. Oke, kita bahas sekarang yang nomor 2. Untuk menutup program MS menggunakan perintah apa? Ya, jawabannya adalah di situ ada start yang A. Start itu berarti untuk memulai, start memulai. Dan ada open itu untuk membuka, buka. Open, what is the meaning open? Open itu adalah buka, berarti bukan itu ya jawabannya. Nah, jawabannya adalah close. Untuk menutup program MS Word menggunakan perintah, ya jawabannya adalah close, menutup. Close dalam bahasa Indonesia adalah menutup. Oke, good. Lanjut nomor 3, tombol close berada di mana, ada yang tahu? Jawabannya dari pojok kiri bawah. Kalau pojok kiri bawah itu letaknya ada untuk start. Kalau pojok kanan atas, yang sebelah kanan atas itu letaknya adalah untuk close. Nah, itu betul jawabannya ya, berarti pojok kanan atas. Tombol close berada di pojok kanan atas. Kalau pojok kiri atas itu nanti ada untuk file. Ya, oke, lanjut nomor 4. Tombol plus dilambungkan dengan tanda, ada yang ada di situ jawabannya ada plus. Kalau plus di Butobar nggak ada. Silang, ya ini silang betul. Jawabannya adalah jika ada pertanyaan tombol plus dilambungkan dengan tanda silang. Tombol minus itu untuk tombol yang namanya adalah minimize, ya, untuk menutup program sementara. Jawaban nomor 4 adalah tanda silang. Oke, good. Nomor 5, untuk membuka program MS ada, ya jawabannya ada 3 cara. Jawabannya adalah salah 1 bukan ya, 2 juga bukan. Jawabannya betul adalah ada 3 cara. Oke, next nomor 6, nomor 6. Untuk MS Word dengan cepat, langkah yang dilakukan adalah, ya, untuk membuka Microsoft Word dengan langkah cepat adalah menggunakan, nah ini kalau nomor 1, pilih ekor MS Word, klik kanan agak lama ya, dan pilih start, scroll taskbar, klik Microsoft Word juga agak lama. Yang paling betul, yang paling cepat adalah double klik icon program. Jawabannya adalah yang C, jadi yang nomor yang urutan ketiga. Double klik atau klik kiri 2 kali. Jawabannya ini adalah double klik program, double klik Microsoft Word itu jawabannya. Oke, nomor 7. MS Word adalah program untuk titik-titik, ya jelas sampai dengan ininya apa pengertiannya. Microsoft adalah program untuk mengolah kata.
Kalau mengolah gambar itu adalah Paint. Nah, ini mengolah kata. Kalau melihat gambar tidak perlu program ya, kamu bisa menggunakan foto, bisa. Jadi itu program di view, di Windows ada foto, lihat foto adalah bisa menggunakan Windows, kemudian klik kanan pilih foto. Jadi jawaban nomor 7 adalah mengolah kata. Oke, nomor 8. Microsoft dilambangkan dengan menggunakan ya huruf B yang orang Sidoarjo tahu. Bahasa huruf B lambangnya kota Sidoarjo. Plat nomornya Sidoarjo. Ya, kalau A bukan, gambar kuas itu untuk pin. Jadi nomor 8, MS Word dilambangkan dengan menggunakan huruf W. Oke, nomor 9, icon start berada di, nah ini tadi yang di atas sudah ada ya. Kalau pojok kiri atas adalah untuk menu file, kalau pojok kanan atas untuk close. Nah ini baru icon start berada di pojok kiri bawah. Oke, terakhir nomor 10. Agar bisa menggunakan MS Word, maka harus ada program. Sama seperti tadi, program berbasis video yang berfungsi untuk mengolah kata. Berarti kalau untuk menggunakan MS Word harus ada program window. Kalau pen itu pasti, window itu pasti ada pennya. Wordpad pasti ada. Ya, oke. Itu yang kemarin ini sudah kamu jawab. Bagus-bagus soalnya nilai kalian. Saya dapat 190 tapi yang di bawah 50 sebenarnya nggak ada. Oke ya, itu yang kemarin latihannya sudah bisa. Sekarang kita masuk ke latihan pembelajaran berikutnya tentang masih Microsoft Word. Masih ingatkan cara membukanya. Coba kamu siapkan Microsoft Word-nya sekarang. Kita belajar tentang Microsoft Word, mulai belajar mengetik. Mereka sudah ya di kelas berapa kemarin? Kelas 1 ya, kamu sudah menggunakan Wordpad. Kamu sudah bisa mengetik mana tombol huruf, mana tombol angka, mana tombol spasi, mana tombol untuk menghapus. Menghapus pakai apa? Pakai enter. Oh no. Menghapus bisa pakai backspace, bisa pakai delete. Itu ya. Tahu kan tombol delete di keyboard itu ada. Nah, sekarang coba kamu buka Microsoft Word-nya, gunakan cara yang paling cepat. Itu klik kiri 2 kali. Kita akan belajar bagaimana nanti kita mengetik, menyimpan, membuka program MS Word. Nah, itu dulu ya. Kenapa di dalam kita membuat data itu perlu dan harus kita simpan? Bukan hanya perlu ya, tapi harus kita simpan. Karena yang pertama begini, ketika kita mengetik biasanya kadang-kadang ya lampu mati. Kemudian tiba-tiba baterai HP-nya, baterai laptopnya habis. Nah, ini mengakibatkan data itu hilang. Kalau udah hilang, kita harus ngulang lagi. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kita mengetik membuat data, sewaktu-waktu diharapkan akan bisa kita buka lagi. Kita membutuhkan lagi, maka kita perlu menyimpan. Menyimpannya pakai apa? Menyimpannya pakai perintah save. Kalau save sendiri sebenarnya artinya bukan menyimpan ya, tapi artinya adalah mengamankan. Nah, ini lebih penting. Kenapa? Data istilahnya disimpan berarti biar aman. Sewaktu-waktu kita butuhkan lagi, maka data akan bisa tampil dan bisa kita lihat lagi. Nah, kita pergunakan kembali. Dan juga open itu adalah membuka. Jadi biasanya kalau menyimpan suatu data kita buka lagi, maka menggunakan perintah open. Nah, bagaimana menyimpan, bagaimana membuka kembali data yang telah kita buat, kita akan bahas pada materi saat ini. Oke ya, mari kita sama-sama mengikuti pembelajaran TGRI yang saat ini adalah materinya menyimpan dan membuka kembali data yang telah kita buat. Oke, kita menuju ruang sebelah ya untuk mengikuti cara menyimpan data dan membuka kembali data yang telah kita buat. Oke, untuk menyimpan dan membuka kembali file yang telah kita buat, untuk sementara kita buat file dulu atau kita buat data dulu dengan menggunakan program Microsoft Word.
Kita buka Microsoft Word-nya dengan menggunakan double klik ikon program Microsoft Word atau klik kiri 2 kali program Microsoft Word. Kemudian kita pilih blank dokumen. Nah, jika sudah terbuka dan siap untuk kita kerjakan, lembar kerjanya sudah siap, kita masukkan data yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat data tentang surat undangan. Kemudian setelahnya kita beri kepada yang terhormat Bapak garis miring Ibu titik-titik di tempat. Nah, kita sudah punya file, kita sudah punya data. Sebaiknya sebelum melanjutkan kita simpan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar data kita suatu saat jika ada trouble atau ada kerusakan pada komputer kita, ada masalah pada komputer kita, misalnya tiba-tiba listrik mati, kemudian baterai pada laptop tiba-tiba habis, dan tiba-tiba komputer atau laptop dalam kondisi mati, data dalam kondisi tetap masih tersimpan. Jadi ada baiknya tidak terlalu lama untuk membiarkan data tanpa tersimpan terlebih dahulu. Oke, kita coba untuk menyimpannya. Cara menyimpan yang pertama bisa melalui tab file atau menu file. Klik menu file, pilih save. Atau cara yang kedua, bisa langsung menuju ikon save yang terletak di pojok kiri atas. Tampilannya sama. Kemudian kita pilih atau kita tentukan tempat menyimpan yang mudah nantinya kita cari lagi. Misalnya kita pilih di sini, kita pilih di dokumen. Dokumennya kita buka, maka akan muncul display atau tampilan seperti ini. Di atas ada tulis save as, kemudian di bawah ada save, kemudian ada cancel. Kemudian kita perhatikan di file name. Untuk sementara Microsoft Word akan menggunakan kalimat pertama atau paragraf pertama sebagai nama file. Di sini tertulis atau terbaca surat undangan. Kemudian kalau sudah siap memastikan namanya ini surat undangan, tinggal kita save. Saya ulang lagi, cancel. Saya kembali. Klik save. Tentukan tempatnya. Ada dokumen. Nah, untuk mempermudahkan kita membukanya nanti kembali, kita pilih dokumen. Ada di atas tulis save as, kemudian ada file name surat undangan, ada save, ada cancel. Untuk pertama kali menyimpan, Microsoft Word akan mempergunakan kalimat pertama atau paragraf pertama sebagai nama file. Nanti kita tinggal klik save. Ini bila kita menggunakan cara menyimpan dengan perintah icon save. Apakah sama kalau kita menggunakan icon atau menu atau tab file? Kita coba. Caranya sama. Kita klik file tadi, kemudian kita klik save. Sama caranya, kemudian klik dokumen. Nah, sekarang sudah siap. Di sini surat undangan, tinggal klik save. Maka data akan tersimpan. Bukti atau tanda kalau dokumen atau file telah tersimpan untuk sementara atau untuk pertama kali, di atas tertulis surat surat undangan. Jadi pada file name-nya, pada title bar terketik surat undangan doc. Doc artinya bahwa
Dokumen atau file ini dibuat dengan menggunakan program Microsoft Word. Ada titik doc, docx, artinya apa? Berextension doc. Nah, sekarang cara menyimpan seperti tadi. Untuk berikutnya kita tinggal melanjutkan lagi. Misalnya, ini kita tulis dengan hormat untuk melanjutkan. Dan seterusnya sampai selesai kira-kira satu paragraf, klik save lagi. Klik save untuk mempercepat, tinggal gunakan icon save pada pojok kiri atas. Klik save. Nah, data sudah tidak akan membuka atau tampilan tidak akan terbuka seperti awal ada save as tadi, tidak. Dengan mengklik save, secara otomatis data akan tersimpan. Ada indikasi atau ada tanda-tanda bahwa jika data tersimpan, ada tanda berkedip di sebelah bawah pada Microsoft Word-nya. Coba nanti bisa diperhatikan, saya tambahkan data baru. Dengan hormat misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Kita klik save, maka perhatikan di sini nanti akan ada sedikit kedipan. Nah, berarti pertanda bahwa data sudah tersimpan. Oke, itu langkah-langkah untuk menyimpan. Coba sekarang file kita tutup. Kita kembali akan menampilkan data atau file yang telah kita buat tadi dengan istilah adalah membuka file. Kita anggap kita memulai membuka file dari awal, artinya bahwa kita membuka dari program awal, yaitu membuka Microsoft Word. Biasanya pertama kali membuka akan muncul file yang baru saja kita buat. Boleh diklik ini, nama filenya, klik langsung satu kali. Maka data akan terbuka atau file akan terbuka. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau filenya sudah tersimpan cukup lama? Kita coba tutup lagi. Kita buka Microsoft Word-nya. Anggap saja di sini sudah tidak ada. Kita masuk di blank dokumen. Kemudian cari pada file, pada tab file, perintah open. Kemudian cari di sini browse. Cari dokumen. Pertama kali membuka pada browse, biasanya Microsoft Word akan mengarahkan pada dokumen. Nama dokumen di sini, kemudian kita cari nama surat undangan sampai ketemu di bawah. Klik surat undangannya atau file bernama surat undangan, kemudian klik open. Sudah terbuka lagi. Coba kita ulang sekali lagi untuk membuka. Buka Microsoft Word-nya, klik blank dokumen, kemudian gunakan tab file, gunakan di sini browse. Boleh diketik langsung di sini kalau ingat nama filenya, misalnya surat undangan. Sudah ketemu, tinggal klik surat undangannya, kemudian klik open. Atau misalnya kita tidak ingin atau lupa nama filenya, kita scroll ke bawah sampai ketemu surat undangan. Kalau tadi klik open bisa terbuka, atau yang ingin lebih cepat, klik kiri 2 kali pada file yang akan kita buka tadi. Nah, surat undangan akan terbuka.
Di file yang tadi kita buat dan kita simpan, sekarang kita bisa tampilkan kembali. Ya, udah ya, sudah. Tadi sudah kamu perhatikan bagaimana cara membuka, bagaimana cara menutup program. Saatnya coba kamu berlatih. Kamu ingat apa sih biodata gitu ya. Dulu kan ada salah pernah kelas 1 biodata itu isinya adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian nama orang tua, nama ayah, hobi, kegemaran ya, cita-cita gitu ya. Nah, coba kamu buka lembar, kamu download dulu lembar kerja digitalnya, LKD-nya kamu download, kemudian coba kamu ketik di situ. Kamu ketik biodata kamu. Judulnya adalah biodata. Apa aja yang kamu masukkan, diantaranya minimal kamu nanti harus memuat satu nama, tempat dan tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian sekolah, kemudian hobi, kemudian cita-cita. Minimal ada 7 ini. Nah, setelah itu tambahkan sendiri yang lain-lainnya. Boleh nama ayah, boleh makanan kesukaan, binatang kesayangan, boleh kamu masukkan itu. Ya. Setelah itu kamu simpan, tadi sudah Pak Rodi berikan bagaimana cara menyimpan. Kemudian kamu coba dulu, setelah kamu simpan, kamu buka, ditutup lagi, disimpan lagi. Nah, itu. Setelah itu kirim hasil pekerjaanmu lagi. Mengirimnya bisa ya, seperti kalau kamu mengirim daftar hadir. Jadi kita nggak ada soal lagi, pilihan ganda nggak ada, tapi latihan kamu mengetik, praktek mengetik saja. Cara mengirim tugasnya sama kalau kamu mengirim daftar hadir. Di situ disimpan dulu, kemudian masuk ke menu tugas, pilih lampirannya, disimpan di mana tadi filenya, kemudian dipilih, klik, kalau sudah klik markdown, as markdown, atau kirim tugas. Jadi jangan lupa di bawah ditulis untuk diketik, maaf diketik kalau komputer nggak ada ditulis ya, tapi mengetik. Diketik nama, kemudian nggak usah nama, sorry bukan nama. Tapi diketik pernyataan, Pak, saya sudah selesai mengerjakan tugas. Ya, ketik, Pak, saya sudah selesai mengerjakan tugas. Setelah itu kirim. Tunggu, nanti Pak Rudi cek, kemudian Pak Rudi beri nilai. Jadi tidak usah tanya, Pak, tugasnya sudah masuk atau belum, tidak usah. Selama kamu mark asdonya sudah berubah menjadi unsubmit atau sudah batalkan pengiriman, berarti tugasmu sudah masuk ke Pak Rudi. Mohon maaf, Pak Rudi nggak bisa langsung cek satu persatu karena yang dicek tuh banyak banget. Dibagi 2 aja ada sekitar 730 siswa, harus cek satu-satu nunggu giliran. Jadi beberapa sekolah lain ada sekitar 250 siswa. Tetap sabar ya. Oke, itu aja dulu. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, ini penting. Jika mau keluar, jangan lupa patuhi standar protokol kesehatan. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.